Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah hari ini? Baik-baik saja ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah mempelajari akhlak tercela, berbicara kotor dan mengejek hari Senin yang lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela memfitnah. Dikarenakan kita masih di masa pandemi, Pak David mengingatkan agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Gunakanlah masker kemanapun kalian pergi. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Biasakanlah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai tangannya bersih. M yang ketiga, menjaga jarak. Selalu biasakan agar menjaga jarak dengan orang lain. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Jika terpaksa harus berkumpul dengan orang lain, maka sebisa mungkin tetap menjaga jarak. M yang terakhir, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jika terpaksa harus berinteraksi dengan orang lain, maka hindari bersentuhan. Secara bahasa, fitnah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah ujian atau cobaan. Sedangkan secara istilah dapat kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong yang tidak berdasarkan kebenaran dan disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-ayah. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Ayat ini dapat kita jadikan sebagai dasar larangan memfitnah. Sebab fitnah itu berasal atau berangkat dari rasa curiga seseorang terhadap orang lainnya. Lalu kemudian prasangka tersebut, kecurigaan tersebut diberitahukan, diinformasikan kepada orang lain dengan maksud untuk menjelekkan orang tersebut. Inilah kenapa fitnah itu dilarang. Surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut selain menjelaskan tentang prasangka, juga menjelaskan tentang riba atau menggunjing. Riba itu adalah menceritakan sesuatu tentang orang lain, sedangkan orang lain tersebut tidak menyukai jika hal ihwal dirinya itu diceritakan. Andaikan yang diceritakan itu adalah suatu kebenaran, maka itu termasuk riba dan itu adalah perbuatan dosa.
Jika yang diceritakan itu suatu hal yang tidak benar, maka jatuhnya adalah menjadi fitnah, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Ghibah sendiri di dalam ayat ini diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Fitnah merupakan perbuatan tercela dan termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Artinya, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Memfitnah merupakan perbuatan tercela yang harus kita hindari, sebab berbuat fitnah dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama dapat merugikan orang lain, yang kedua dapat memutus tali silaturahim, yang ketiga dapat mencelakai orang lain, dan yang keempat pelakunya tentu akan masuk ke dalam neraka. Demikianlah pembelajaran kita tentang akhlak tercela. Semoga dengan memahami pelajaran ini kita dapat menghindari segala perbuatan tercela, terutama berbicara kotor, mengejek, dan memfitnah. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa yang Pak David sampaikan, Pak David akan memberikan tugas. Tugasnya adalah mencari satu buah gambar, sumbernya bebas, dari mana saja, boleh dari majalah, boleh dari koran, maupun dari internet atau lainnya. Gambar tersebut harus mencerminkan salah satu peristiwa berikut ini: meneladani Asma al-Aziz, atau Al-Khaliq, atau Al-Musawwir, atau Al-Ghaffar, atau Ar-Razzaq. Atau bisa juga menghindari akhlak tercela berkata kotor, mengejek, atau memfitnah. Silakan dipilih salah satu, lalu kemudian gambar tersebut ditempel di buku gambar atau kertas dengan ukuran A4, beri judul yang sesuai di bagian atas, dan lengkapi dengan deskripsi atau penjelasan tentang gambar tersebut di bagian bawah gambar. Kemudian gambar tersebut difoto, lalu dikirimkan ke WA Pak David nomor 085 104 97 2002. Sebagai contoh dapat kita lihat slide berikut ini. Ini adalah contoh yang pertama, judulnya meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq. Kemudian ada gambar di situ, seseorang sedang memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan di bagian deskripsi ditulis, dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, berarti kita telah bersyukur atas semua rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa ukuran kertasnya adalah A4. Contoh yang kedua, menghindari perilaku tercela mengejek. Di situ ada gambar anak-anak sedang mengejek temannya, kemudian di bagian deskripsi, mengejek adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama, sebab mengejek orang lain termasuk dalam kategori sombong. Sesungguhnya yang mengejek itu tidak lebih baik daripada orang yang diejek. Semoga dengan dua contoh ini kalian dapat memahami dan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Waktu pengumpulan adalah sampai setelah PTS 2 dilaksanakan. Demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.